ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, Ketua STAI Darun Najah Bogor, Al-Ustadz Mustafa Zahir, LCMA, yang saya hormati dan yang saya cintai juga karena Allah, dan tentunya yang saya rindukan seluruh dosen STAI Darun Najah Bogor, dan yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah, seluruh ikhwani wa akhwati, para mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Bogor. Wahibukum fillah. Ikhwani wa akhwati, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menganugerahi nikmat rahmat agung pada kita semua, yaitu nikmat ukhuwah. Semoga setiap waktu-waktu yang kita luangkan untuk kebaikan, untuk mencari ilmu, dalam rangka mengharap ridha Allah, tiap detik dan menitnya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang sangat besar jasanya dalam menumbuhkan semangat ukhuwah pada umatnya. Salawat yang sama juga semoga dicurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua orang-orang yang senantiasa berpegang pada kitabnya dan sunnah nabinya hingga yaumil akhir, insyaallah. Ikhwani wa akhwati, sumauhaikum bitahiyatul islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, bersebab tema halal bihalal kali ini adalah ukhuwah antil jannah, maka izinkan saya untuk berbagi tentang apa yang telah saya baca berkenaan dengan tema ukhuwah ini. Ikhwah, ada 3 bentuk ukhuwah yang sering dibahas, yaitu ukhuwah islamiyah, kemudian ada ukhuwah insaniyah, dan juga ada ukhuwah watoniyah. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita fokuskan kepada ukhuwah yang pertama, yaitu ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah ini sangat penting dan mesti tertanam pada setiap diri-diri kita. Ikhwah, ukhuwah islamiyah adalah ikatan jiwa yang melahirkan rasa kasih sayang, cinta, dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang yang ditautkan oleh ikatan akidah Islam. Ukhuwah islamiyah adalah kekuatan iman yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling menolong, saling pengertian, dan tidak menzalimi harta maupun kehormatan orang lain, yang semua itu muncul karena Allah semata. Ikhwah fillah, dengan ukhuwah islamiyah inilah yang membuat 2 suku besar di Jazirah Arab ketika itu bisa bersatu. Dalam salah satu catatan tinta emas sejarah peradaban Islam, dunia dibuat tercengang betapa ketika suku Aus dan Khazraj yang ratusan tahun lamanya bermusuhan, saling menjatuhkan, saling mencela, saling berperang. Tapi hebatnya,
Yang tadinya berpecah jadi menyatu. Yang mencela jadi mencinta. Yang memukul jadi merangkul. Yang mencaci jadi memuji. Yang jahat jadi menjadi selamat. Yang rakus jadi begitu dermawan. Yang kasar jadi begitu lembut. Mereka semua dipersatukan oleh tali ukhuwah Islamiyah, dan mereka menjadi khairul ummah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ikhwah fillah, ukhuwah adalah sebuah energi cinta. Kadang sukar dilihat, namun dapat dirasakan. Mudah diucap, namun tak mudah dicari. Ukhuwahlah yang menggerakkan para tenaga medis dan para pekerja sosial Indonesia menolong pengungsi di Palestina, Myanmar, Suriah, hingga ke Sudan dan Somalia. Ukhuwahlah yang menggerakkan hati para relawan menggalang dana, membuat masker, hand sanitizer, kemudian alat pelindung diri, dan membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Ukhuwahlah yang mendorong para tenaga kesehatan rela bertaruh nyawa untuk menangani pasien corona, berpisah lama dengan keluarganya, mengenakan pakaian safety yang tak nyaman setiap waktu, dan tidak sedikit yang dijauhi oleh lingkungannya karena dianggap sebagai pembawa virus corona. Ukhuwahlah yang menggerakkan hati ribuan orang menolong korban tsunami di Aceh, di Palu, korban gempa di Jogja, di Lombok, korban banjir di Jabodetabek, Lebak, Bogor, Bandung, hingga ke Wasior dan Danau Sentani di Papua. Ukhuwah inilah yang akan memperkokoh kekuatan kaum muslimin, sehingga akan terwujudlah kejayaan Islam dan kaum muslimin. Pada akhirnya ukhuwah akan menciptakan wihdah, yaitu persatuan. Ukhuwah akan menciptakan kuwah, kekuatan. Dan ukhuwah akan menciptakan mahabbah, cinta dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Inilah ayat yang menggambarkan betapa bahwa ukhuwah berhimpit dengan nilai-nilai keimanan. Ikatan ukhuwah antara sesama muslim atau sesama mukmin ini merupakan model persaudaraan yang paling berharga dan hubungan paling mulia yang terbentuk antara sesama manusia. Ikhwah, ada beberapa keutamaan ketika kita menjaga ukhuwah di antara kita. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu akan mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang barang siapa mendapatinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya. Dia mencintai saudaranya, dan dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Ikhwah, dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ketika kita mencintai saudara kita dan tidak mencintai melainkan karena Allah, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kita mencintai saudara kita bukan karena harta, bukan karena kepentingan dan yang lain sebagainya, tapi murni karena Allah. Kita mencintai mereka karena mereka mungkin soleha. Kemudian itu kita mencintai mereka, kita mendoakan. Ini yang pertama, kita akan merasakan manis dan lezatnya iman. Kemudian yang kedua, Allah akan melindungi dan menaungi kita dari kengerian-kengerian pada hari kiamat. Kita telah pernah membaca sebuah hadis tentang 7 golongan. 7 golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat kelak, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara 7 golongan itu adalah apa? 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah.
Jadi selain kita merasakan lezatnya iman, insya Allah kita akan Allah selamatkan di hari yang ketika itu sungguh menakutkan. Kemudian dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah pada hari kiamat berseru, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini akan aku lindungi mereka dalam lindunganku pada hari yang tidak perlindungan kecuali perlindunganku. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Kemudian ikhwah yang ketiga, mencintai karena Allah akan mendatangkan iman yang kemudian akan mengantarkannya ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Ikhwah. Jadi menebarkan salam adalah bukti cinta kita kepada saudara kita. Maka marilah sama-sama kita budayakan kembali salam ini. Karena salam adalah sebuah penghormatan. Salam adalah sebuah doa. Dan tidak ada yang bisa menggantikan salam orang Islam ini. Tahiyah Islamiyah. Tahiyah lil jannah. Tahiyatul mubarakah. Inilah salam yang luar biasa. Kita tidak bisa mengganti dengan selamat pagi, hello, dan sebagainya. Marilah kita sama-sama budayakan kembali salam ini. Kemudian ikhwah, yang keempat, ukhuwah akan melahirkan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah sikap ramah, cinta kasih, peduli terhadap kebutuhan saudaranya, dan sekaligus membantu mereka. Pada gilirannya akan terwujudlah kehidupan yang aman, tentram, dan harmonis tanpa adanya saling permusuhan dan kebencian. Inilah yang disebut dengan masyarakat madani. Kemudian ikhwah, yang kelima, di antara keutamaannya menjalin ukhuwah adalah ukhuwah akan memperkokoh kekuatan kaum muslimin, sehingga akan terwujudlah kejayaan Islam dan kaum muslimin. Karena dalam ukhuwah akan menciptakan persatuan atau wahdah, kemudian kekuatan, kuwah, dan menciptakan mahabbah, kasih sayang. Inilah yang kemudian Rasulullah lakukan ketika Rasulullah berhijrah di Madinah. Apa yang Rasulullah bangun? Yang pertama, siasah politik dengan adanya Piagam Madinah, kemudian perekonomian, dan kemudian ukhuwah ini. Betapa ketika itu Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Ikhwah fillah, untuk dapat mencecap indahnya ukhuwah, ada 5 tahapan yang mesti kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ta'aruf atau saling mengenal. Jadi untuk dapat kita menikmati indahnya ukhuwah, tahap pertama adalah kita harus saling berkenalan untuk lebih mengenal karakter individu masing-masing. Mulai dari mengenal secara fisik atau jasadiah, seperti badan, suara, tingkah laku, alamat, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian mengenal kejiwaan atau nafsiyah yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan seperti karakter, emosi, dan tingkah laku saudara kita, termasuk mengenal pemikiran, kecenderungan, visi misi hidupnya. Karena kita sebagai manusia satu sama lain tentulah berbeda dari segala sisinya. Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alaikum khabira. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Al-Hujr ayat 13. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Allah menganjurkan kita untuk saling mengenal satu sama lain. Inilah kemudian tahap yang pertama, yaitu ta'aruf.
Kemudian tahap yang kedua yaitu tafahum, saling memahami. Setelah kita saling mengenal, baik secara jasadiah maupun nafsiyah, maka langkah selanjutnya pada tahapan saling memahami inilah yang kita harus lakukan. Ini bukan sekedar kenal nama, alamat, fisik, dan pemikiran, namun sudah sampai pada kita memahami kekurangan dan kelebihan saudara kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang disukai dan kita paham mana yang tidak disukai. Sehingga kita bisa menempatkan diri apabila kita bersamanya. Kita akan memaklumi keluarganya, seraya menutupi aibnya, bahkan berupaya ikut memperbaikinya. Kemudian juga menghormati kelebihannya, mengambil manfaat darinya dengan cara menyampaikannya pada yang lain. Dalam tataran ini, sudah tiada rasa iri, dengki, hasad, dan prasangka buruk pada sesama mukmin. Yang ada hanya saling merendahkan dan menghargai satu sama lain. Dalam kitab Fikih Adab karya Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syulabi dijelaskan bahwa sikap muslim terhadap muslim lainnya mestinya saling merendah dan berlemah lembut. Sikap ini dapat mengekalkan ukhuwah Islamiyah di tengah mereka, sedangkan takabur dan meremehkan orang lain adalah sebab sebagian di antara umat saling menjauhi dengan sebagian lainnya, yang ini bisa jadi akan merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Ikhwani wa akhwati, Rasulullah bersabda yang artinya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tahapan yang ketiga adalah ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Ketika kita telah berta'aruf, kemudian kita bertafahum, maka langkah yang ketiga adalah kita berta'awun, yaitu saling tolong menolong. Maka sudah tidak ada masalah lagi dengan perbedaan di antara keduanya. Di antara saudara yang telah mengenal kemudian bertafahum. Setelah itu barulah kita naik ke level selanjutnya, ini ta'awun, saling menolong. Ta'awun ini hanya dapat dilakukan dengan niat yang tulus, hati yang bersih, pemikiran yang jernih, dan amal yang berkesinambungan. Sehingga yang ada adalah saling membantu antar sesama muslim dalam kebaikan dan menjadi kebahagiaan tersendiri. Membantu bukanlah lagi beban, tapi sudah merupakan darah daging dan nafas kehidupan setiap muslim bagi serta anggota badan yang saling menyayangi. Kemudian yang keempat adalah takaful, saling menanggung. Inilah ketinggian ukhuwah Islamiyah, ikhwah. Rasa sedih dan senang dirasakan bersama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Bukan sekedar simpati, tapi lebih ke empati. Bukan semata prihatin dan ikut mendoakan, tapi bergerak mengulurkan tangan, memberi bantuan, memudahkan dan melapangkan urusan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan dirinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ikhwah, tahapan yang terakhir setelah kita berta'aruf, kemudian kita bertafahum, kemudian kita berta'awun, kemudian bertakaful, maka yang terakhir adalah tahapan ini berujung kepada itsar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Inilah tingkatan tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah. Para sahabat Nabi memberikan teladan hingga pada tahapan kelima ini, yaitu itsar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kita pernah mendengar kisah tentang perang Yarmuk. Betapa luar biasanya 3 orang yang syahid di perang itu. Mengapa? Karena mereka saling mendahulukan saudaranya. Suatu kita ada seorang sahabat yang ketika perang itu sangat kehausan dalam sekaratnya. Kemudian sahabat yang lain membawakan air kepada sahabat tersebut.
Tetapi ketika hendak diminumkan, ternyata di samping sahabat yang sekarat itu ada seorang sahabat juga yang sangat kehausan dan membutuhkan air. Akhirnya sahabat yang pertama tadi menginstruksikan untuk membawa air itu kepada sahabat yang kedua. Dan ketika yang diminumkan kepada sahabat yang kedua, di samping sahabat, tak jauh dari samping sahabat yang kedua ini, ada juga sahabat yang kehausan. Sehingga sahabat yang kedua menginstruksikan untuk memberikan kepada sahabat yang ketiga. Kemudian ketika dibawakan air itu kepada sahabat yang ketiga, ternyata sahabat yang ketiga telah syahid. Dan kembali lagi lah gitu ya. Sahabat yang bawakan air tadi ke sahabat yang kedua ternyata sama gitu. Ketika dia akan diberikan syahid juga. Kemudian kembali ke sahabat yang pertama sama gitu. Inilah ihsar gitu, saling mendahulukan orang lain. Kita juga tahu ketika para sahabat muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka para sahabat Ansor menyediakan apa yang dimilikinya untuk saudaranya. Cintanya pada saudaranya melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antaramu hingga kamu mencintainya seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Muttafaqun alaih. Ikhwafillah. Dalam riwayat Imam Tirmizi, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya. Sesungguhnya di sekitar arsy Allah terlihat mimbar-mimbar yang bercahaya. Di atasnya ada kaum yang berpakaian bercahaya. Wajah mereka bercahaya, sedangkan mereka bukanlah para nabi dan bukan juga para syuhada. Bahkan para nabi dan syuhada pun merasa cemburu kepada mereka akan ketinggian mereka di sisi Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami siapa mereka itu. Kemudian Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai hanya karena Allah, bersaudara hanya karena Allah, dan saling mengunjungi hanya karena Allah. Luar biasa. Jadi betapa luar biasanya orang-orang yang berukhuwah, mencintai, kemudian bersaudara, dan saling mengunjungi hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana bangunan yang kokoh. Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi kita seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian di hadis yang lain, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi dan menyayangi adalah seperti sebuah satu tubuh. Jika satu-satu anggotanya merasa sakit, maka anggota yang lain pun akan juga merasakan yang sakit. Ikhwah, perumpamaan bangunan yang kokoh dan satu tubuh yang saling merasakan sakit ini merupakan gambaran ukhuwah di antara sesama umat muslim. Sehingga perumpamaan tersebut kembali terpatri. Ya. Jadi perumpamaan ini, ikhwah, harusnya kita terpatri kembali kepada generasi muslim di zaman ini. Maka inilah tugas kita, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa. Syiar kita sebagai mahasiswa, saya Darun Najah sebagai ustaz dan ustazah, mari kita bangun kembali ukhuwah Islamiyah, sehingga generasi muslim di zaman ini mengerti apa itu ukhuwah. Ikhwah, di masa pandemi ini ada 3 hal yang memungkinkan untuk kita lakukan setiap saat untuk memperkokoh ukhuwah di antara kita. Yang pertama adalah saling mendoakan. Jadi untuk merekatkan atau memperkokoh ukhuwah di antara kita, hal yang pertama yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini adalah saling mendoakan. Imam Ghazali pernah berkata bahwa ukhuwah itu bukan saja terletak pada indahnya pertemuan, tapi ukhuwah itu terletak pada seorang sahabat kepada sahabat, terletak pada ingatan seorang sahabatnya kepada sahabat yang lain dalam doanya. Inilah luar biasanya gitu. Jadi ketika kita mungkin berjauhan, kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, maka marilah sama-sama kita saling mendoakan. Karena ketika kita saling mendoakan satu sama lain tanpa pengetahuan orang yang kita doakan, maka doa itu akan terkabul. Rasulullah bersabda,
doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Masya Allah ikhwah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ada dua golongan manusia yang mendapatkan doa dari para malaikat. Yang pertama adalah mereka yang mendoakan, sedang orang yang didoakan tidak mengetahui, maka malaikat akan berkata amin. Kemudian yang kedua adalah orang yang didoakan, karena malaikat yang diutus kepada mereka mengatakan, dan engkau pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaramu. Al-Qadi Iyas berkata, jika generasi salaf hendak berdoa untuk dirinya sendiri, maka mereka juga berdoa untuk saudaranya sama muslim dengan doa tersebut, karena doa tersebut adalah doa yang mustajab, dan dia pun akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaranya sama muslim. Ikhwah, maka mari sama-sama kita perbanyak berdoa untuk saudara-saudara kita, terkhususnya untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, baik dari penghasilan, pekerjaan, atau yang terkena penyakit wabah itu sendiri. Inilah sebagai salah satu bentuk ukhuwah di antara kita. Karena sejatinya doa adalah senjata orang muslim. Doa silahul mu'minin. Kemudian selain doa, yang kita lakukan adalah saling bertausiah, saling memberikan nasihat, saling memberikan semangat dan motivasi, ikhwah. Kita walaupun mungkin tidak bisa berjumpa secara jasadiah, tapi kita bisa bertausiah menggunakan media sosial yang ada. Inilah bentuk untuk memperkokoh ukhuwah di antara kita. Maka silahkan sebarkanlah kata-kata tausiah yang memang membuat kita termotivasi. Hasan al-Banna pernah berpesan, bertausiahlah kalian setiap saat agar saudaramu merasa memiliki dan dimiliki. Ya, jadi insya Allah dengan kita saling bertausiah, kita akan merasa dimiliki. Ternyata sahabat saya atau saudara saya masih ingat ke saya gitu kan. Ini yang kedua, ikhwah. Kemudian yang terakhir yang kita dapat lakukan untuk membangun ukhuwah di antara kita pada masa pandemi ini adalah saling memberi. Baik memberi pertolongan ataupun sekedar memberi hadiah untuk sahabat dan saudara kita. Karena dengan kita saling memberi, insya Allah ukhuwah akan lebih erat lagi. Rasulullah bersabda dalam hadis dhaifnya, saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Insya Allah ikhwah, dengan kita banyak memberi, banyak bersedekah, ukhuwah akan muncul, akan timbul. Inilah 3 langkah yang dapat kita lakukan sama-sama masa pandemi ini. Saling memberi ini ya mungkin bisa lewat paket ZNE gitu ya, dan sebagainya. Saudaraku, ikhwah fillah, kenikmatan ukhuwah karena Allah inilah yang kemudian insya Allah akan kekal sampai hari akhir. Seperti tema kita, ukhuwah antil jannah. Allah berfirman, al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi yang lain kecuali orang yang bertakwa. Jadi teman-teman kita di dunia gitu ya, itu kelak akan menjadi musuh kecuali kita yang bertakwa. Ini terdapat dalam surat Az-Zuhruf ayat 67. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, ngaji bersama kami. Kemudian dijawab, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukmin itu pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang-orang mukmin itu lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang telah Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Kemudian Allah berfirman,
kembali lagi lah, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dientas. Hadits riwayat Muslim. Ikhwah, dalam hadis ini betapa bahwa kita, saudara-saudara mukmin, bisa menolong saudara kita ketika saudara kita Allah masukkan ke nerakanya. Inilah luar biasanya sahabat muslim. Maka marilah sama-sama kita perbanyak sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat mukmin yang membantu kita dalam ketaatan. Umar bin Khattab pernah berkata, tidaklah seorang hamba diberi kenikmatan yang lebih besar setelah keislaman selain sahabat yang soleh. Maka apabila kalian mendapat teman yang soleh, peganglah ia erat. Begitupun dengan Imam Syafi'i, beliau pernah berkata juga, apabila kalian memiliki teman yang membantu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya. Karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit, sedangkan berpisah darinya itu mudah. Hasan al-Basri juga pernah berkata, sahabat-sahabat kami lebih kami cintai daripada keluarga dan anak-anak kami. Karena keluarga kami mengingatkan kami pada dunia, sedangkan sahabat-sahabat kami mengingatkan kami pada akhirat. Dan sebagian sifat mereka adalah itsar, yaitu mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Luqman al-Hakim pernah bertutur, wahai anakku, hendaknya yang pertama engkau usahakan setelah keimanan kepada Allah adalah mencari sahabat yang jujur. Karena ia ibarat pohon. Bila engkau duduk berteduh di bawahnya, ia akan meneduhimu. Bila engkau mengambil buahnya, dia akan mengenyangkanmu. Dan bila ia tidak memberimu manfaat, ia tidak akan merugikanmu. Ikhwah, inilah orang-orang soleh, orang-orang yang tentunya perlu kita cari. Betapa pentingnya seorang sahabat yang mencintai kita karena Allah. Maka, ikhwah fillah, mari kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita menjadi sahabat sejati dalam ketaatan, yang kelak tangan-tangan kita akan menggandeng tangan yang lainnya memasuki surganya Allah. Ikhwah, jika seandainya antum tidak temukan ana di surga nanti, tolong tanya Allah, ikhwah. Tolong tanya Allah tentang ana. Semoga Allah ridho menyelamatkan kita dan keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Jadi Imam Ibnu Jauzi pernah berkata sambil menangis, wahai sahabatku, katanya, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku pada Allah. Ucapkanlah, wahai Rob kami, hambamu fulan dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau. Ikhwah, semua dengan ini ana mengingatkan antum semua tentang Islam, tentang iman, tentang ukhuwah Islamiyah. Ikhwah, marilah kita bangun kembali ukhuwah di antara kita. Karena berukhuwah adalah perintah Allah dan Rasulnya. Karena berukhuwah adalah mengokohkan daya. Karena berukhuwah adalah menyulam cinta. Karena berukhuwah adalah membuat cerita. Karena berukhuwah adalah kita. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Syukran Allah itu minkum, aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hibukum fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita simak, kita dengarkan sambutan, tausiah dan nasihat kehidupan